Laporan pendapatan saham sembako tahun 2024. Berikut ini adalah rincian pendapatan dari penjualan sembako per bulan selama tahun 2024. Januari, Rp530.000. Februari, Rp616.000. Maret, Rp595.000. April, Rp398.200. Mei, Rp579.000. Juni, Rp565.100. Juli, Rp579.000. Agustus, Rp605.000. September, Rp949.000. Oktober, Rp1.964.000. November, Rp1.075.000. Desember, Rp657.000. Total pendapatan dari penjualan sembako di tahun 2024 mencapai Rp9.112.300. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana pendapatan dari sembako adalah Rp8.451.000. Namun, meskipun terjadi peningkatan penjualan, nilai per saham sembako pada tahun 2024 hanya Rp800, turun dari Rp1.700 di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah saham yang beredar, sehingga keuntungan harus dibagi dengan lebih banyak pemegang saham. Selain itu, pemasukan dari usaha bakso belum dimasukkan ke dalam pendapatan sembako. Pendapatan usaha bakso. Usaha bakso yang dimulai pada bulan Juli 2024 telah menghasilkan pendapatan sekitar Rp8 juta setelah dipotong gaji karyawan hingga bulan Februari 2025. Saat ini, usaha bakso masih dalam tahap perintisan dan belum genap 1 tahun beroperasi. Pada tahun 2025 ini, kita juga masih harus membayar sewa ruko untuk usaha bakso. Biaya sewa ruko bakso adalah sebesar Rp10 juta. Karena pendapatan saat ini kurang dari Rp8 juta, para pengurus Sube Amanah Bakso berinisiatif untuk menggunakan 10% dari bagian pengurus Sube untuk menutupi kekurangan dan memastikan pembayaran sewa ruko dapat dilakukan. Dengan perkembangan ini, diharapkan adanya strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan pendapatan dari kedua usaha. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai saham dan menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi para pemegang saham di masa mendatang. Selain itu, diversifikasi usaha dan peningkatan efisiensi operasional dapat menjadi fokus utama dalam strategi ke depan. Diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah strategi bisnis yang melibatkan pengembangan atau perluasan jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko. Dengan mendiversifikasi usaha, perusahaan tidak bergantung pada satu jenis produk atau pasar, sehingga jika ada penurunan atau masalah pada satu lini produk, perusahaan masih memiliki sumber pendapatan lain yang dapat diandalkan. Contoh, sebuah perusahaan yang awalnya hanya memproduksi makanan ringan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan mulai memproduksi minuman kemasan atau membuka restoran. Strategi ini dapat membantu perusahaan mengelola risiko dan menciptakan peluang pertumbuhan baru. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.